Tahun 2008 menjadi tahun yang cukup berarti bagi Gendis. Setelah 3 tahun bekerja di pedalaman Kalimantan, akhirnya perempuan berusia 24 tahun itu mendapat kesempatan untuk pulang ke Jawa. Selama berada di Kalimantan, Gendis bekerja sebagai sopir truk pengangkut batu bara. Pekerjaannya tidak mudah. Hampir setiap hari ia harus mengemudikan truk besar melewati jalan tanah yang penuh lubang, tanjakan, turunan, dan genangan lumpur. Gendis sebenarnya tidak pernah membayangkan dirinya akan menjadi sopir truk. Sejak kecil ia hanya terbiasa membantu ibunya di rumah. Namun keadaan ekonomi membuatnya harus mencari pekerjaan setelah lulus sekolah. 3 tahun sebelumnya, seorang kenalan dari kampung menawarkan pekerjaan di Kalimantan. Gajinya jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan yang bisa didapatkannya di kampung. Gendis akhirnya berangkat. Sebagian besar penghasilannya ia kirim kepada ibunya, Bu Sarmi. Ibunya tinggal sendirian di rumah sederhana di Jawa. Karena itu, Gendis selalu berusaha menyisihkan uang sebanyak mungkin. Selama 3 tahun itu pula, ia hanya bisa berkomunikasi lewat surat dan sesekali menelepon dari kantor perusahaan. Saat itu telepon genggam belum semudah sekarang. Sinyal juga sulit didapatkan di lokasi tambang. Menjelang Lebaran tahun 2008, Gendis akhirnya memutuskan untuk pulang. Ia sudah mengumpulkan cukup uang untuk membeli oleh-oleh dan membayar perjalanan menuju Jawa. Pagi itu, Gendis membereskan barang-barangnya ke dalam tas. Beberapa pakaian, uang tabungan, oleh-oleh untuk ibunya, dan sebuah foto lama keluarganya ia masukkan ke dalam tas kecil. Sebelum berangkat, Gendis sempat berpamitan kepada beberapa teman kerjanya. Salah satunya adalah Janting, seorang pekerja Dayak yang sudah cukup lama bekerja di lokasi tambang tersebut. Janting melihat Gendis membawa kunci truk. "Kamu lewat jalan utama saja," katanya. Gendis tertawa kecil. "Kalau lewat jalan utama bukannya lebih jauh?" "Memang lebih jauh, tapi lebih aman." Gendis mengernyit. "Kenapa?" Janting tidak langsung menjawab. Ia kemudian mengatakan bahwa kalau Gendis ingin melewati jalur lama, jangan sampai melewatinya setelah matahari terbenam. "Jalan itu masuk ke kawasan Lobok Sunyi," kata Janting. Gendis pernah mendengar nama itu, tetapi tidak pernah memikirkannya. Menurut Janting, kawasan tersebut sudah lama tidak digunakan sebagai jalur utama. Banyak bagian jalan yang rusak dan tertutup semak. Katanya ada yang pernah tersesat di sana. Lanjut Janting. "Sesat biasa atau bagaimana?" Janting menatap Gendis cukup lama. "Mereka menemukan kampung." Gendis tertawa. "Kampung pekerja?" "Bukan." Jawaban itu membuat Gendis diam sebentar. Janting kemudian menceritakan beberapa pengalaman sopir yang pernah masuk ke kawasan tersebut. Mereka mengaku melihat rumah-rumah kayu dan bertemu warga yang tidak pernah mereka kenal. Yang membuat cerita itu aneh, ketika mereka kembali dan mencari tempat tersebut, tidak ada kampung apapun di sana. Gendis menganggap cerita itu hanya kepercayaan masyarakat setempat. "Kalau aku lewat siang-siang aman, kan? Kalau bisa jangan lewat sama sekali." Gendis hanya mengangguk. Ia kemudian melanjutkan perjalanan. Awalnya perjalanan berjalan lancar. Jalan tambang cukup ramai pada siang hari. Beberapa truk batu bara masih terlihat melintas dari arah berlawanan. Namun setelah beberapa jam, Gendis mengambil keputusan untuk memotong perjalanan melalui jalur lama. Ia melihat jalan bercabang ke kiri. Jalan itu memang terlihat lebih sempit dan rusak, tetapi Gendis memperkirakan bisa menghemat waktu cukup banyak. Saat itu matahari masih cukup tinggi. "Sebentar juga sampai jalan besar," gumamnya. Gendis membelokkan truk. Semakin jauh masuk, semakin sedikit kendaraan yang ia temui. Pohon-pohon besar mulai berdiri rapat di kedua sisi jalan. Beberapa bagian jalan bahkan tertutup ranting dan daun kering. Sekitar 1 jam kemudian, langit mulai gelap. Gendis melihat jam di dashboard. Hampir pukul 6 sore. Ia mulai mempercepat kendaraan. Namun tiba-tiba terdengar suara keras dari bagian bawah truk. Brak! Truk berguncang. Gendis langsung menginjak rem.
Ia turun dan memeriksa bagian depan kendaraan. Salah satu bagian bawah truk mengalami kerusakan. Gendis mencoba menelepon teman kerjanya. Tidak ada sinyal. Ia berjalan beberapa meter sambil mengangkat telepon tinggi-tinggi. Tetap tidak ada. Hujan mulai turun. Awalnya hanya gerimis, tetapi beberapa menit kemudian berubah menjadi hujan deras. Gendis kembali ke dalam kabin. Ia mulai cemas. Kalau tetap berada di dalam truk sampai pagi, ia tidak tahu apakah aman. Jalan itu sepi dan tidak ada kendaraan lain yang lewat. Tidak lama kemudian, Gendis melihat sesuatu di kejauhan. Ada cahaya. Beberapa titik cahaya terlihat di antara pepohonan. Gendis langsung merasa lega. Ia mengira ada rumah pekerja atau pos penjagaan tambang. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, Gendis mengambil senter dan turun dari truk. Ia mengunci pintu kendaraan. Kemudian berjalan mengikuti arah cahaya. Jalan yang dilewati semakin kecil. Sepatunya mulai penuh lumpur. Beberapa kali ia hampir terpeleset. Namun cahaya tersebut semakin terlihat jelas. Setelah berjalan sekitar 20 menit, Gendis melihat sebuah jalan tanah. Di ujung jalan terdapat beberapa rumah kayu. Gendis berhenti. Ia mengira akhirnya menemukan sebuah kampung yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ada beberapa rumah berdiri berjajar. Lampu minyak terlihat menyala di teras. Beberapa orang sedang duduk di depan rumah. Seorang lelaki tua keluar ketika melihat Gendis. Usianya mungkin sekitar 60 tahun. Rambutnya sudah memutih dan tubuhnya kurus. Ia mengenakan pakaian sederhana dan membawa lampu minyak. "Kamu dari mana?" tanyanya. "Saya dari Jalan Tambang, Pak. Truk saya rusak." Lelaki itu mengangguk. "Namamu siapa?" "Gendis." "Saya Jantau. Orang sini biasa memanggil saya Apai Jantau." Gendis sedikit lega. Ia menjelaskan bahwa dirinya sedang dalam perjalanan menuju kota untuk pulang ke Jawa. Apai Jantau mempersilakannya masuk. "Malam begini jangan kembali ke hutan." Gendis tidak menolak. Ia memang sudah tidak berani kembali sendirian. Apai Jantau membawanya ke sebuah rumah kayu yang cukup sederhana. Di dalam rumah terdapat tikar, meja kecil, tungku, dan beberapa peralatan dapur. Seorang perempuan tua memberikan Gendis air hangat. Gendis mengucapkan terima kasih. Ia kemudian duduk dan mencoba menghubungi temannya lagi. Telepon tetap tidak mendapatkan sinyal. "Besok pagi ada orang yang bisa mengantar kamu kembali ke jalan besar," kata Apai Jantau. Gendis mengangguk. "Terima kasih, Pak." Setelah makan sedikit, Gendis mulai memperhatikan keadaan kampung. Beberapa warga terlihat keluar masuk rumah. Ada anak-anak yang bermain. Ada lelaki yang membawa kayu bakar. Semuanya terlihat normal. Namun setelah beberapa menit, Gendis melihat sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Seorang lelaki sedang berdiri di bawah lampu minyak. Tubuhnya terlihat jelas. Tetapi di tanah tidak ada bayangannya. Gendis mengira matanya salah. Ia menggeser posisi duduk. Lelaki itu berjalan menjauh. Tetap tidak ada bayangan. Gendis kemudian memperhatikan warga lain. Seorang perempuan berdiri di depan rumah. Bayangannya terlihat, tetapi arahnya berlawanan dengan arah cahaya. Gendis mulai merasa tidak enak. Ia memandang Apai Jantau. Lelaki tua itu sedang menatapnya. "Kenapa?" tanya Apai Jantau. Gendis menggeleng. "Enggak apa-apa." Apai Jantau tersenyum tipis. "Jangan terlalu banyak melihat orang di sini." Gendis semakin bingung. "Maksudnya?" "Besok kamu juga akan mengerti." Jawaban itu justru membuat Gendis semakin takut. Malam semakin larut. Hujan masih terdengar di luar. Gendis berbaring di atas tikar yang disediakan untuknya. Ia mencoba tidur. Namun beberapa saat kemudian, terdengar suara perempuan dari luar rumah. "Gendis." Mata Gendis langsung terbuka. Suara itu sangat familiar. Ia mengenali suara tersebut. Itu suara ibunya. "Gendis, nak." Gendis langsung duduk. Jantungnya berdebar.
Mustahil ibunya berada di Kalimantan. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya suara orang lain yang kebetulan terdengar mirip. Namun panggilan itu terdengar lagi. Gendis. Kali ini suara tersebut terdengar tepat dari depan pintu. Gendis bangkit. Apai Jantau yang tidur di ruangan sebelah ternyata sudah terjaga. "Jangan buka pintunya," katanya. Gendis berhenti. Tapi itu suara ibu saya. Apai Jantau berdiri. Wajahnya berubah serius. "Jangan pedulikan suara itu." Gendis menatap pintu. Suara ibunya kembali terdengar. "Nak, buka pintunya. Ibu datang menjemput." Air mata Gendis hampir jatuh. Ia sangat merindukan ibunya. Tanpa sadar tangannya meraih gagang pintu. Apai Jantau mencoba menghentikannya. Tetapi Gendis sudah membuka pintu sedikit. Tidak ada Bu Sarmi. Tidak ada orang dewasa. Di depan rumah hanya berdiri seorang anak kecil. Anak itu terlihat sangat pucat. Rambutnya panjang sampai menutupi sebagian wajah. Gendis menatapnya. Anak itu mengangkat wajah. Kemudian berkata pelan, "Jangan keluar, Kak." Gendis terdiam. Anak itu melanjutkan, "Kalau keluar, Kakak tidak akan bisa pulang." Gendis tidak mampu berkata apa-apa. Dari belakang anak tersebut terdengar suara langkah kaki. 1, 2, 3. Semakin dekat. Gendis hendak menutup pintu, tetapi anak itu tiba-tiba menatap ke belakang. Wajahnya berubah ketakutan. Ia berbisik, "Mereka sudah tahu Kakak ada di sini." Kemudian lampu minyak di seluruh kampung mati secara bersamaan. Gendis menutup pintu secepat mungkin. Dari luar terdengar suara banyak orang berjalan mengelilingi rumah. Dan di tengah suara langkah tersebut, terdengar satu suara yang paling membuat Gendis ketakutan. Suara ibunya kembali memanggil. Kali ini bukan dari depan pintu, melainkan dari belakang rumah. "Gendis, jangan tinggalkan ibu." Pagi datang tanpa suara kendaraan atau aktivitas seperti yang biasa Gendis dengar di lokasi tambang. Tidak ada suara mesin truk, tidak ada orang berteriak dari kejauhan, dan tidak ada suara pekerja yang sedang bersiap bekerja. Gendis terbangun di atas tikar dengan tubuh terasa pegal. Untuk beberapa saat ia lupa dengan kejadian semalam. Namun begitu melihat pintu rumah yang masih tertutup, ingatannya kembali. Suara ibunya, anak kecil yang berdiri di depan rumah, dan suara langkah kaki yang mengelilingi bangunan itu. Gendis langsung duduk. Cahaya matahari masuk melalui celah dinding kayu. Ia melihat Apai Jantau sedang duduk di dekat tungku. Lelaki tua itu sedang membuat minuman panas. "Pak," panggil Gendis. Apai Jantau menoleh. "Sudah bangun?" "Semalam itu siapa yang di luar?" Apai Jantau tidak langsung menjawab. Ia justru menuangkan minuman ke dalam gelas. "Sudahlah. Jangan dipikirkan." Gendis merasa tidak puas. "Saya dengar suara ibu saya." Suara seperti itu memang sering muncul. "Sering?" Apai Jantau mengangguk. Gendis menatap lelaki tua itu dengan bingung. "Kenapa Bapak tidak bilang dari awal?" Apai Jantau menghela napas. "Kalau saya bilang, kamu mungkin tidak percaya." Jawaban tersebut membuat Gendis semakin tidak nyaman. Ia segera berdiri dan mengambil tasnya. "Saya mau kembali ke truk." Apai Jantau tidak melarang. "Silakan." Gendis keluar rumah. Suasana kampung pada pagi hari terlihat biasa. Beberapa perempuan sedang menyapu halaman. Ada yang membawa keranjang. Beberapa anak kecil bermain di dekat rumah. Namun semakin lama Gendis memperhatikan, semakin banyak hal yang terasa tidak masuk akal. Tidak ada satupun rumah yang memiliki kendaraan. Tidak ada kabel listrik. Tidak ada tiang telepon. Bahkan tidak ada bekas jalan kendaraan besar. Padahal Gendis yakin semalam ia datang dari arah jalan tambang. Ia berjalan mengikuti jalan tanah yang menurut ingatannya menuju tempat truknya. Setelah berjalan hampir setengah jam, Gendis mulai merasa bingung. Jalan yang kemarin dilewatinya sudah tidak ada. Yang terlihat di depannya hanyalah pepohonan rapat.
Semak tumbuh tinggi. Tanahnya basah. Gendis terus berjalan sambil melihat sekeliling. Truk saya pasti di sini. Ia mencari bekas ban. Tidak ada. Tidak ada jalan tanah. Tidak ada jejak roda. Bahkan tempat yang menurutnya menjadi lokasi truk berhenti sekarang terlihat seperti hutan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dilewati manusia. Gendis mulai panik. Ia kembali ke kampung. Beberapa warga memperhatikannya ketika ia berjalan cepat. Begitu sampai, ia langsung mencari Apai Jantau. "Pak, jalan ke tempat truk saya mana?" Apai Jantau sedang duduk di depan rumah. "Sudah saya bilang, kamu jangan pergi dulu. Truk saya hilang." "Memang." Gendis terdiam. "Bapak tahu." Apai Jantau hanya mengangguk. "Truk itu tidak bisa kamu temukan sekarang." Gendis mulai kesal. "Kenapa semua orang di sini bicara seperti itu? Saya harus pulang, Pak. Ibu saya menunggu." Apai Jantau memandang Gendis dengan wajah serius. "Belum waktunya." "Belum waktunya apa?" "Pulang." Gendis merasa bulu kuduknya berdiri. Ia menatap warga di sekitar. Tidak ada yang terlihat terkejut dengan percakapan tersebut. Seolah-olah semua orang sudah tahu keadaan Gendis. "Kalau memang ada jalan keluar, tunjukkan kepada saya." Tidak ada yang menjawab. Seorang perempuan yang sedang membawa ember bahkan langsung masuk ke rumah. Gendis semakin curiga. Ia merasa seperti sedang ditahan. Saat itulah seorang pemuda berjalan mendekatinya. Usianya sekitar 27 tahun. Tubuhnya tinggi dan kurus. Ia memakai celana panjang dan kaos lusuh. Namanya Laman. Gendis pernah melihatnya malam sebelumnya, tetapi belum sempat berbicara. Laman berdiri beberapa langkah dari Gendis. "Jangan marah kepada mereka." Gendis menoleh. "Kenapa? Mereka tidak bisa membantu." "Kenapa tidak bisa?" Laman melihat ke arah Apai Jantau. Kemudian ia berkata pelan, "Karena mereka juga tidak bisa keluar." Gendis terdiam. Laman tidak menjelaskan lebih jauh. Ia hanya menyuruh Gendis masuk ke rumah. "Jangan makan apapun yang diberikan orang sini." Gendis mengerutkan kening. "Kenapa?" "Pokoknya jangan. Kalau saya lapar, cari makanan yang kamu bawa sendiri." Gendis membuka tasnya. Persediaan makanannya tinggal sedikit. Laman kemudian menambahkan satu larangan lagi. "Kalau malam nanti ada yang memanggil nama kamu, jangan jawab." Gendis langsung teringat kejadian semalam. "Seperti suara ibu saya." Laman mengangguk. "Itu bukan ibu kamu." Gendis menatapnya. "Kamu tahu sesuatu?" Laman tidak menjawab. Ia hanya berkata, "Kalau mau tetap pulang, kamu harus hati-hati." Setelah itu Laman pergi. Gendis semakin penasaran. Ia tidak ingin hanya duduk menunggu. Kalau memang tidak ada jalan melalui darat, ia memutuskan mencari jalan melalui sungai. Dari beberapa warga, ia mengetahui ada sungai yang mengalir tidak jauh dari kampung. Gendis membawa botol air dan sedikit makanan yang tersisa di tas. Ia berjalan menuju sungai. Airnya cukup jernih. Arusnya tidak terlalu deras. Gendis berpikir kalau ia mengikuti aliran sungai, mungkin ia akan menemukan jalan keluar atau permukiman lain. Ia berjalan menyusuri tepian sungai. 1 jam. 2 jam. Tidak ada apa-apa. Hutan di sekitarnya semakin sepi. Gendis terus berjalan. Ia sesekali menandai batang pohon dengan batu atau ranting agar tahu jalur yang sudah dilewati. Namun setelah beberapa jam, Gendis mulai merasa lelah. Hari mulai sore. Ia memutuskan kembali. Saat kembali menyusuri sungai, ia melihat sebuah jembatan kayu. Gendis merasa lega. Ia mempercepat langkah. Namun begitu sampai di atas jembatan, wajahnya langsung berubah. Jembatan itu adalah jembatan yang sama yang berada di depan kampung. Gendis berdiri kaku. Ia melihat ke belakang. Jalur sungai yang baru saja dilewatinya tidak mungkin membuatnya kembali ke tempat ini. Ia sudah berjalan berjam-jam mengikuti satu arah.
Tetapi sekarang ia berada tepat di depan kampung. Gendis mulai gemetar. Ia mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin ia salah arah. Mungkin ada cabang sungai yang tidak ia sadari. Tetapi perasaannya mengatakan ada sesuatu yang tidak normal. Gendis berjalan masuk ke kampung. Beberapa warga melihatnya. Tidak ada satupun yang bertanya. Mereka seolah sudah mengetahui hasil usahanya. Gendis kemudian melihat seorang perempuan tua duduk di teras rumah. Perempuan itu sedang menganyam sesuatu. Gendis menghampirinya. "Nek, sudah berapa lama nenek tinggal di sini?" Perempuan itu tersenyum. "Sudah lama." "Berapa tahun?" Perempuan itu berpikir sebentar. "Lebih dari 40 tahun." Gendis terkejut. "Nenek tidak pernah tua." Perempuan itu tertawa kecil. "Di sini berbeda." Gendis memperhatikan wajah perempuan tersebut. Kulitnya memang terlihat tua, tetapi tidak seperti orang yang sudah berusia puluhan tahun. Gendis kemudian bertanya, "Kalau nenek mau keluar dari sini, jalannya lewat mana?" Perempuan itu berhenti menganyam. "Kami tidak punya jalan untuk keluar." Gendis merasa tenggorokannya kering. "Jadi nenek tidak pernah keluar?" "Tidak." "Berarti semua orang di sini?" Perempuan itu mengangguk. "Kami tinggal di sini." Gendis mulai mundur. Saat itu ia sadar bahwa tidak ada satupun warga yang benar-benar mengetahui jalan menuju dunia manusia. Mereka tidak sedang menyembunyikan jalan. Mereka memang tidak memilikinya. Gendis kembali ke rumah Apai Jantau menjelang malam. Ia duduk sendirian di teras. Pikirannya kacau. Ia membayangkan ibunya yang pasti sedang menunggu. Ia tidak tahu apakah sudah sehari, seminggu, atau bahkan lebih lama sejak dirinya masuk ke kampung itu. Gendis menangis pelan. Ia tidak sadar ketika seseorang berdiri beberapa meter di belakangnya. Laman. Pemuda itu memperhatikan Gendis cukup lama sebelum akhirnya duduk di sampingnya. "Jangan menangis." Gendis menghapus air matanya. "Saya mau pulang." Laman diam. "Saya tidak tahu sudah berapa lama saya di sini." Laman menatap tanah. Kemudian ia mengatakan sesuatu yang membuat Gendis langsung menoleh. "Kamu sebenarnya sudah 3 bulan di sini, Gendis." Gendis membeku. 3 bulan. Laman mengangguk. Gendis berdiri. "Tidak mungkin. Di tempat kamu berasal, mungkin waktunya sudah jauh lebih lama." Gendis tidak mampu menjawab. Laman kemudian menatap wajahnya. "Mulai sekarang, kamu harus tahu tempat ini sebenarnya apa." Gendis menunggu. Laman menarik napas panjang. "Ini bukan kampung manusia." Ia berhenti sebentar. "Ini kampung orang Bunian." Gendis merasakan tubuhnya langsung lemas. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke kampung tersebut, ia benar-benar memahami bahwa dirinya mungkin tidak sedang tersesat di hutan. Ia sedang terjebak di tempat yang tidak seharusnya bisa ditemukan manusia. Sejak Laman mengatakan bahwa kampung itu adalah tempat tinggal orang Bunian, Gendis tidak langsung mempercayainya. Ia justru semakin sering mencari jalan keluar. Setiap pagi, Gendis berjalan ke beberapa tempat yang menurutnya bisa menjadi jalan menuju dunia manusia. Namun hasilnya selalu sama. Jalan yang ia lewati akan berubah arah, berputar, atau membawanya kembali ke kampung. Beberapa kali ia mencoba mengikuti aliran sungai. Hasilnya tidak berbeda. Ia selalu kembali ke tempat semula. Hari demi hari berlalu. Gendis mulai kehabisan cara. Persediaan makanan yang dibawanya dari truk sudah lama habis. Untungnya, Laman sering memberikan makanan yang menurutnya aman untuk dimakan. Laman juga mengajarinya beberapa aturan yang harus dipatuhi. Gendis tidak boleh keluar rumah setelah matahari tenggelam. Ia tidak boleh menjawab panggilan dari hutan. Ia tidak boleh menerima pemberian dari warga yang tidak dikenalnya. Dan yang paling penting, ia tidak boleh berjanji kepada siapapun di kampung itu. "Kenapa?" tanya Gendis suatu sore. "Janji di sini berbeda dengan di tempatmu," jawab Laman. "Berbeda bagaimana?" "Kalau kamu berjanji kepada seseorang di sini,
Janji itu bisa mengikat kamu. Gendis menganggap aturan tersebut aneh. Namun setelah beberapa kejadian yang dialaminya, ia memilih untuk mengikuti semua perkataan Laman. Laman memang menjadi satu-satunya orang yang membuat Gendis merasa sedikit aman. Pemuda itu tidak pernah memaksanya melakukan sesuatu. Ia juga tidak pernah meminta Gendis memakan makanan tertentu atau mengikuti warga lainnya. Setiap kali Gendis bertanya tentang dunia bunian, Laman menjawab sebisanya. Dari Laman, Gendis mengetahui bahwa tidak semua penghuni kampung tersebut adalah makhluk gaib sejak lahir. Sebagian memiliki keturunan manusia. Laman sendiri termasuk salah satunya. "Ibu saya manusia," katanya suatu sore ketika mereka duduk di dekat sungai. Gendis menoleh. "Manusia dari mana?" "Entah. Ibu saya pernah bercerita bahwa dulu dia tersesat seperti kamu. Terus bagaimana bisa tinggal di sini?" Laman mengangkat bahu. "Ibu saya menikah dengan orang sini." Gendis terdiam. "Jadi kamu?" "Ayah saya orang bunian." Gendis baru menyadari bahwa itu alasan mengapa Laman terlihat berbeda dari warga lainnya. Ia masih memiliki banyak kebiasaan seperti manusia. Ia memahami bahasa manusia. Ia juga bisa berbicara tentang kehidupan di luar kampung. Namun Laman tidak pernah benar-benar bisa meninggalkan tempat itu. "Kalau begitu, kamu tahu jalan keluar?" Laman mengangguk pelan. "Tahu." Mata Gendis langsung berbinar. "Antarkan saya." Laman menunduk. "Belum bisa." "Kenapa?" "Ada aturan." Gendis mulai kesal. Semua orang selalu bilang begitu. "Aturan apa?" Laman menjelaskan bahwa orang yang masuk ke kampung tersebut tidak bisa keluar sesuka hati. Ada waktu tertentu ketika jalan antara dua dunia terbuka. Masalahnya, orang yang sudah terlalu lama berada di kampung bunian akan semakin sulit kembali. "Berapa lama?" tanya Gendis. Laman menatapnya. "Kalau terlalu lama, kamu akan lupa siapa dirimu." Ucapan itu membuat Gendis diam. Awalnya ia menganggapnya hanya ancaman. Namun beberapa hari kemudian, sesuatu mulai terjadi. Gendis sedang duduk sendirian ketika tiba-tiba ia mencoba mengingat nama tetangganya di Jawa. Ia tahu orang itu sering membantu ibunya. Tetapi namanya tidak muncul dalam ingatannya. Gendis menggeleng. "Kenapa aku lupa?" Ia mencoba mengingat wajahnya. Semakin dipaksa, wajah itu justru semakin kabur. Gendis mulai panik. Ia kemudian mencoba mengingat suara tetangga tersebut. Tidak berhasil. Hal yang sama terjadi ketika ia mencoba mengingat rumah salah satu saudaranya. Ia tahu rumah itu ada. Ia tahu pernah datang ke sana. Tetapi bentuk rumahnya tidak bisa ia bayangkan. Gendis langsung mencari tas yang dibawanya ketika pertama kali tiba di kampung tersebut. Tas itu masih ada. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat beberapa barang pribadi. Ada foto keluarga. Ada uang yang sudah tidak berguna. Dan ada sebuah gelang sederhana pemberian Bu Sarmi. Gendis memegang gelang tersebut. Begitu melihatnya, ia langsung teringat ibunya. Ia teringat bagaimana ibunya memasangkan gelang itu ketika Gendis berangkat ke Kalimantan 3 tahun sebelumnya. Ibu bilang jangan sampai hilang. Gendis memegang gelang itu erat-erat. Air matanya jatuh. Sejak saat itu, gelang tersebut tidak pernah dilepas dari tangannya. Setiap kali Gendis merasa ingatannya mulai berubah, ia melihat gelang tersebut. Benda kecil itu menjadi satu-satunya pengingat bahwa dirinya pernah memiliki kehidupan di dunia manusia. Apai Jantau ternyata mengetahui perubahan yang terjadi pada Gendis. Suatu malam, lelaki tua itu memanggil Gendis. "Duduklah." Gendis duduk di depannya. "Kamu sudah mulai lupa." Gendis mengangguk. Apai Jantau tidak terlihat terkejut. "Itu biasa terjadi. Saya tidak mau seperti ini." "Kalau begitu kamu harus memilih." "Memilih apa?" Apai Jantau menjelaskan bahwa Gendis memiliki 2 pilihan. Ia bisa tetap tinggal di kampung tersebut. Jika memilih tinggal, hidupnya akan tenang.
Ia tidak perlu bekerja keras seperti ketika menjadi sopir truk. Ia akan memiliki rumah dan tidak perlu memikirkan uang. Namun ada satu hal yang berbeda. Tubuhnya tidak akan menua seperti manusia biasa. Pilihan kedua adalah kembali ke dunia manusia. Tetapi jika memilih pulang, Gendis harus meninggalkan semua yang sudah ia dapatkan selama berada di kampung tersebut. Gendis langsung menjawab, "Saya mau pulang." Apai Jantau hanya mengangguk. "Jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Saya sudah memutuskan. Kamu belum tahu apa yang akan kamu tinggalkan." Gendis tidak mengerti maksudnya. Beberapa bulan kemudian, hubungan Gendis dan Laman semakin dekat. Awalnya Gendis hanya menganggap Laman sebagai orang yang membantunya. Namun lama-kelamaan, Laman menjadi orang yang selalu ada ketika Gendis sedang takut atau sedih. Laman juga tidak pernah memaksa Gendis melupakan keluarganya. Justru dia selalu mengingatkan Gendis agar tetap memegang gelang pemberian ibunya. Suatu hari Laman mengatakan bahwa ia ingin hidup bersama Gendis. Gendis bingung. "Kamu tahu aku ingin pulang." "Aku tahu." "Kalau begitu kenapa kamu mengatakan itu?" "Karena aku juga tidak ingin kehilangan kamu." Gendis tidak langsung menjawab. Perasaan Gendis sudah berubah. Ia masih merindukan ibunya, tetapi selama berada di kampung itu, Laman adalah satu-satunya orang yang membuatnya merasa tidak sendirian. Akhirnya mereka menikah. Pernikahan itu berlangsung sederhana. Beberapa warga datang. Tidak ada pesta besar. Tidak ada musik. Gendis hanya mengenakan pakaian sederhana yang diberikan seorang perempuan tua. Sejak saat itu, Gendis benar-benar dianggap sebagai bagian dari kampung tersebut. Beberapa waktu kemudian, Gendis melahirkan seorang anak laki-laki. Laman memberinya nama Bujang Lintang. Gendis sangat bahagia ketika pertama kali menggendong anaknya. Wajah Bujang Lintang terlihat seperti bayi manusia biasa. Namun ada satu hal yang membuat Gendis merasa aneh. Ketika malam tiba, mata anak itu terlihat berbeda. Pupil matanya seperti memantulkan cahaya meskipun ruangan hampir gelap. Gendis beberapa kali mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya karena cahaya lampu minyak. Namun suatu malam, ia melihat Bujang Lintang menatap sudut ruangan yang kosong. Anaknya tersenyum. Gendis mengikuti arah pandangannya. Tidak ada siapa-siapa. "Siapa yang kamu lihat?" tanya Gendis. Bujang Lintang hanya tertawa kecil. Gendis mulai merasa takut. Ia sadar bahwa anaknya bukan sepenuhnya manusia. Meski begitu, ia tetap menyayangi Bujang Lintang. Waktu terus berjalan. Gendis tidak lagi menghitung hari. Sampai suatu pagi, Laman datang dengan wajah serius. "Kamu harus tahu sesuatu." "Apa?" Laman duduk di sampingnya. "Kamu sudah 3 tahun berada di sini." Gendis terdiam. 3 tahun. Laman mengangguk. Gendis langsung memandang gelang di tangannya. Selama ini ia merasa baru beberapa bulan berada di kampung tersebut. Ia kemudian membayangkan ibunya. Bagaimana keadaan Bu Sarmi sekarang? Apakah masih menunggunya? Atau sudah menganggap Gendis meninggal? Gendis menangis. Ia memeluk Bujang Lintang sambil menahan isak. "Saya harus pulang." Laman diam cukup lama. Kemudian ia berkata, "Kalau kamu benar-benar ingin pulang, aku akan mengantarmu." Gendis menatapnya dengan penuh harap. "Tapi aku dan anak kita tidak bisa tinggal di sini selamanya." Gendis langsung memahami maksudnya. Untuk pertama kalinya sejak memiliki keluarga baru, ia harus memilih antara ibunya di dunia manusia dan keluarganya di kampung Bunian. Gendis memeluk anaknya semakin erat. Ia tidak tahu keputusan apa yang harus diambil. Namun satu hal sudah pasti. Jika ia pulang, ia mungkin harus kehilangan Laman dan Bujang Lintang. Dan jika ia tetap tinggal, kemungkinan besar ia akan kehilangan satu-satunya keluarga yang selama ini menunggunya di Jawa. Malam itu Gendis tidak tidur. Ia hanya duduk di depan rumah sambil memegang gelang pemberian ibunya. Di dalam rumah, Bujang Lintang sudah tertidur. Laman berdiri tidak jauh darinya. Keduanya sama-sama tahu bahwa setelah malam itu,
kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. 3 tahun sudah berlalu sejak Gendis tidak pernah kembali ke kampung halamannya. Selama itu, Bu Sarmi tidak pernah benar-benar menerima kenyataan bahwa anaknya mungkin sudah meninggal. Setiap kali ada berita tentang kecelakaan truk batu bara di Kalimantan, Bu Sarmi langsung merasa cemas. Ia selalu mencari tahu apakah kejadian itu terjadi di daerah tempat Gendis bekerja. Beberapa kali orang dari kampung datang membawa kabar tentang pekerja tambang yang meninggal karena kecelakaan. Bu Sarmi selalu takut mendengarnya. Namun nama Gendis tidak pernah ada di antara korban. Masalahnya, tidak ada juga kabar tentang keberadaan anaknya. Surat terakhir Gendis sudah lama tidak datang. Nomor telepon perusahaan tempat Gendis bekerja juga tidak bisa lagi dihubungi. Akhirnya, sebagian warga mulai menganggap Gendis sudah meninggal. Bu Sarmi tetap menolak percaya. Hampir setiap malam ia masih menyimpan foto Gendis di dekat tempat tidurnya. Sampai suatu pagi, ketika Bu Sarmi sedang menyapu halaman, terdengar suara ketukan dari pintu depan. Tok, tok, tok. Bu Sarmi menghentikan pekerjaannya. Ia melihat ke arah pintu. Siapa? Tidak ada jawaban. Ketukan terdengar lagi. Tok, tok. Bu Sarmi kemudian berjalan menuju pintu. Ketika pintu dibuka, perempuan tua itu langsung membeku. Di depannya berdiri seorang perempuan muda dengan pakaian sederhana. Rambutnya sedikit lebih panjang. Wajahnya terlihat lebih kurus. Tetapi Bu Sarmi langsung mengenalinya. Gendis? Perempuan itu menatap ibunya. Ibu. Sapu di tangan Bu Sarmi jatuh. Ia langsung memeluk anaknya. Tangis keduanya pecah. Bu Sarmi tidak berhenti menyentuh wajah Gendis seperti ingin memastikan bahwa anak yang berdiri di hadapannya benar-benar hidup. Kamu kemana saja, nak? Gendis menangis. Maaf, Bu. 3 tahun kamu pergi. Ibu pikir kamu sudah tidak ada. Gendis tidak mampu menjawab. Bu Sarmi kemudian melihat 2 orang yang berdiri beberapa langkah di belakang Gendis. Seorang anak laki-laki kecil berada di samping Gendis. Di belakangnya berdiri seorang pemuda. Bu Sarmi menatap keduanya dengan bingung. Siapa mereka? Gendis menarik napas. Ini anak saya. Bu Sarmi terkejut. Anak. Gendis mengangguk. Namanya Bujang Lintang. Bu Sarmi menatap cucunya. Anak itu berusia sekitar 2 tahun. Ia terlihat sehat dan pendiam. Namun ketika Bu Sarmi mendekat, anak itu justru memandang ke belakangnya. Seolah-olah ada seseorang berdiri di dalam rumah. Bu Sarmi menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Kemudian Gendis menunjuk pemuda yang berdiri di belakangnya. Ini Laman. Suami saya. Bu Sarmi tidak langsung menjawab. Ia masih terlalu kaget. 3 tahun Gendis menghilang tanpa kabar. Sekarang anaknya pulang membawa suami dan seorang anak yang tidak pernah diketahui keberadaannya. Masuk dulu, kata Bu Sarmi akhirnya. Gendis membawa Laman dan Bujang Lintang masuk. Tetangga mulai berdatangan setelah mengetahui Gendis pulang. Kabar itu menyebar dengan cepat. Orang-orang penasaran ingin melihat perempuan yang selama 3 tahun dianggap hilang. Namun Gendis tidak banyak menjelaskan. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya tersesat dan tinggal di sebuah tempat yang sulit ditemukan. Ketika ditanya siapa Laman, Gendis hanya menjawab bahwa Laman adalah suaminya. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh di depan Bu Sarmi. Sore harinya, keadaan rumah mulai tenang. Bu Sarmi menyiapkan makanan untuk mereka. Nasi, sayur, telur, dan beberapa lauk sederhana diletakkan di atas meja. Gendis makan seperti biasa. Bujang Lintang juga makan sedikit. Namun Laman hanya duduk. Bu Sarmi memperhatikannya. Kamu tidak makan. Laman menggeleng. Sudah. Sejak tadi pagi. Laman hanya tersenyum. Bu Sarmi merasa aneh. Malamnya, ia melihat Laman keluar rumah. Pemuda itu berdiri di halaman cukup lama. Kemudian ia berjalan ke belakang rumah. Bu Sarmi mengira ia ingin buang air. Namun beberapa menit kemudian,
Laman kembali membawa segenggam daun yang tidak dikenalinya. Daun itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Bu Sarmi terkejut. Laman memakan daun mentah tanpa nasi atau lauk. Ia kemudian kembali masuk ke kamar. Bu Sarmi tidak mengatakan apa-apa kepada Gendis. Tetapi malam itu ia mulai merasa takut. Keanehan lain terjadi pada Bujang Lintang. Anak itu sering berbicara sendirian. Ketika Gendis bertanya kepada siapa ia berbicara, Bujang Lintang menunjuk ke sudut rumah. Ada orang. Gendis melihat ke arah yang ditunjuk. Kosong. Siapa? Orang kampung. Jawaban itu membuat Gendis terdiam. Ia tahu apa yang dimaksud anaknya. Sejak pulang, ia juga beberapa kali merasa melihat sesuatu bergerak di luar rumah. Hari berikutnya, seorang tetangga bernama Buningsi datang membawa kabar. Tadi malam saya melihat orang berdiri di depan rumahmu. Gendis terkejut. Siapa? Enggak tahu. Banyak. Orang kampung. Bu Ningsih menggeleng. Wajah mereka tidak kelihatan jelas. Tapi yang bikin saya takut, mereka berdiri diam dari malam sampai hampir subuh. Gendis langsung teringat kampung Bunian. Ia tahu bahwa kepulangannya bukan berarti hubungan dengan tempat itu sudah selesai. Malam berikutnya keadaan menjadi lebih buruk. Sekitar tengah malam, terdengar suara langkah kaki di halaman. Satu orang, kemudian dua, lalu semakin banyak. Gendis terbangun. Ia duduk di tempat tidur dan mendengarkan. Tidak lama kemudian terdengar suara orang memanggil. Gendis. Ia menutup mulut. Suara lain menyusul. Gendis. Kali ini suara tersebut terdengar seperti suara beberapa orang sekaligus. Bu Sarmi juga terbangun. Ada apa? Gendis menggeleng. Jangan buka pintu. Laman yang tidur di ruangan sebelah tiba-tiba keluar. Wajahnya terlihat tegang. Mereka sudah datang. Gendis menatapnya. Siapa? Orang kampung. Laman melihat ke arah jendela. Mereka ingin kamu kembali. Gendis mulai menangis. Saya sudah kembali ke rumah. Belum selesai. Laman menjelaskan bahwa kepulangan mereka memang sudah diizinkan, tetapi hanya sementara. Ada ikatan yang masih melekat pada Gendis dan Bujang Lintang. Jika ikatan itu tidak diputus, jalan antara dua tempat akan terbuka. Bu Sarmi yang mendengar penjelasan itu mulai ketakutan. Maksud kamu apa? Gendis akhirnya menceritakan semuanya. Tentang kampung di Kalimantan. Tentang orang-orang yang tidak memiliki bayangan. Tentang waktu yang berjalan berbeda. Tentang Laman. Dan tentang Bujang Lintang. Bu Sarmi menangis ketika mendengar anaknya ternyata telah menjalani kehidupan lain selama 3 tahun. Namun sebelum percakapan selesai, terdengar suara keras dari halaman. Brak! Sesuatu menabrak pagar. Laman langsung keluar. Gendis menyusul. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi di tanah terlihat banyak bekas kaki. Anehnya, beberapa bekas kaki itu berhenti tepat di depan pintu. Tidak ada bekas langkah yang menuju keluar. Seolah-olah orang-orang tersebut datang tanpa berjalan. Pagi harinya, Gendis mendapat kabar bahwa ada seorang tetua Dayak bernama Apai Belantang yang sedang berada di desa tersebut. Apai Belantang datang ke Jawa untuk mengunjungi kerabatnya yang sudah lama tinggal di daerah itu. Ketika mendengar cerita tentang Gendis, ia meminta bertemu. Pria tua itu datang sore hari. Begitu melihat Laman, wajah Apai Belantang langsung berubah. Ia tidak bertanya banyak. Ia hanya memperhatikan Laman dari ujung kepala sampai kaki. Kemudian melihat Bujang Lintang. Anak ini sudah dibawa keluar dari tempat asalnya. Gendis mengangguk. Apai Belantang menarik napas panjang. Berarti mereka pasti mengikuti. Mereka siapa? Orang-orang dari kampung itu. Apai Belantang mengatakan bahwa tanda-tanda di rumah Gendis sudah cukup jelas. Ada perubahan pada suasana rumah, suara langkah tanpa orang, serta orang-orang asing yang terlihat di sekitar halaman. Mereka bukan datang untuk menjemput Gendis saja, katanya. Gendis langsung merasa takut.
Kalau begitu untuk apa? Apai Belantang menatap Bujang Lintang. Mereka ingin menggunakan anak ini sebagai jalan. Gendis langsung memeluk anaknya. Malam berikutnya, keadaan menjadi kacau. Suara panggilan terdengar dari segala arah. Gendis! Gendis! Pintu rumah bergetar. Bu Sarmi menangis sambil memeluk cucunya. Gendis mencari Laman. Namun pemuda itu sudah tidak ada. Laman? Tidak ada jawaban. Gendis mencari ke seluruh rumah. Pintu belakang terbuka. Laman menghilang. Beberapa jam kemudian, Bujang Lintang juga tidak ada di tempat tidurnya. Gendis langsung panik. Ia berlari keluar rumah. Di ujung jalan desa terlihat seseorang berdiri. Bujang Lintang. Gendis hendak berlari menghampirinya. Namun langkahnya berhenti. Di belakang anak itu berdiri puluhan sosok manusia. Mereka diam tanpa bergerak. Tidak satu pun memiliki bayangan meskipun cahaya bulan cukup terang. Di antara mereka berdiri Laman. Gendis menatap suaminya dengan air mata mengalir. Laman. Laman hanya memandangnya. Kemudian berkata dengan suara pelan. Kalau kamu tidak kembali malam ini, mereka akan mengambil jalan ini untuk masuk ke dunia manusia. Gendis melihat ke belakangnya. Jalan desa yang biasanya pendek kini terlihat jauh lebih panjang. Di ujung jalan tersebut, perlahan muncul deretan rumah kayu. Gendis mengenalinya. Itu adalah kampung Bunian yang selama ini ingin ia tinggalkan. Dan malam itu, kampung tersebut sudah mulai muncul di dunia manusia. Gendis berdiri di tengah jalan desa dengan tubuh gemetar. Di hadapannya, Bujang Lintang berdiri beberapa meter jauhnya. Anak itu tidak menangis dan tidak terlihat ketakutan. Di belakangnya berdiri puluhan orang. Tidak ada satupun yang bergerak. Laman berada di antara mereka. Gendis ingin langsung mengambil anaknya, tetapi suara Apai Belantang terdengar dari belakang. Jangan maju. Gendis menoleh. Tetua Dayak itu berjalan mendekatinya dengan membawa sebuah tas kecil. Kalau kamu mendekat sekarang, jalan itu akan tertutup dan kamu bisa ikut terjebak. Tapi anak saya di sana. Saya tahu. Laman juga di sana. Apai Belantang mengangguk. Itulah sebabnya kamu harus berpikir dulu. Gendis menatap jalan yang berubah menjadi panjang. Rumah-rumah kayu mulai terlihat semakin jelas. Beberapa lampu minyak menyala di teras. Suasana tersebut sama persis seperti kampung yang pernah membuatnya terjebak selama bertahun-tahun. Bedanya, kali ini kampung itu muncul di tengah desa tempat ia tinggal. Apai Belantang membuka tasnya. Ia mengeluarkan beberapa benda sederhana yang akan digunakan untuk ritual. Yang terjadi sekarang bukan hanya urusan kamu, katanya. Kalau jalan ini terbuka sepenuhnya, mereka bisa keluar masuk sesuka hati. Gendis melihat puluhan sosok di depan. Jadi mereka ingin masuk ke sini. Mereka sudah mulai masuk. Gendis menelan ludah. Apai Belantang kemudian menjelaskan bahwa ikatan yang terbentuk sejak Gendis berada di kampung Bunian belum benar-benar putus. Gendis, Laman, dan Bujang Lintang masih terhubung dengan tempat tersebut. Kepulangan mereka ke Jawa justru membuat batas antara kedua dunia menjadi lemah. Kalau ikatan itu dibiarkan, bukan cuma kamu yang akan kehilangan anak. Apai Belantang menunjuk ke arah rumah-rumah di sekitar. Orang-orang di desa ini juga bisa melihat hal-hal yang tidak seharusnya mereka lihat. Gendis mulai memahami besarnya masalah. Ia tidak bisa hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia kemudian menatap Laman. Laman. Laman akhirnya melangkah maju. Kamu harus kembali ke sana, katanya. Gendis menggeleng. Tidak. Aku tidak mau kembali. Laman melihat Bujang Lintang. Kalau kamu tidak datang, mereka akan membawa anak kita. Gendis langsung maju satu langkah. Apai Belantang menahannya. Tenang. Dari antara kerumunan, Apai Jantau muncul. Wajah lelaki tua itu masih sama seperti ketika Gendis pertama kali bertemu dengannya. Ia berjalan mendekati Laman. Kamu sudah melanggar aturan. Laman tidak menjawab. Kamu membawa manusia keluar.
Dia istriku. Apai Jantau menatap Gendis. Dia sudah bukan manusia sepenuhnya. Gendis merasa marah. Saya manusia. Apai Jantau menggeleng. Kamu sudah tinggal bersama kami. Kamu makan dari tempat kami. Kamu menikah dengan salah satu dari kami. Kamu melahirkan anak dari darah kami. Gendis memegang gelang di tangannya. Saya tetap Gendis. Apai Jantau tersenyum. Itulah yang kamu pikirkan. Laman kemudian berdiri di depan Gendis. Sudah cukup. Apai Jantau menatapnya tajam. Kamu mau melawan kampung sendiri. Aku mau melindungi keluargaku. Kamu tahu akibatnya. Laman diam. Ia tahu apa yang akan terjadi. Jika ia membantu Gendis, ia tidak akan bisa kembali ke dunia manusia. Namun Laman tetap memilih berdiri di sisi istrinya. Gendis melihat keputusan itu. Ia kemudian memeluk Bujang Lintang. Anaknya masih diam. Ibu akan bawa kamu pulang. Bujang Lintang hanya menatap wajah ibunya. Ibu. Gendis menangis. Ia ingin membawa anak itu kembali, tetapi Apai Belantang menjelaskan bahwa hal tersebut tidak mungkin. Anak itu memiliki ikatan yang jauh lebih kuat. Gendis menggeleng. Saya tidak mau kehilangan anak saya. Kalau kamu ingin memutus jalan ini, kamu harus menerima akibatnya. Gendis memandang Laman. Laman hanya mengangguk. Jangan takut. Malam semakin larut. Apai Belantang meminta Gendis mengikuti mereka menuju hutan yang muncul di belakang desa. Gendis berjalan bersama Laman dan Bujang Lintang. Semakin jauh mereka masuk, keadaan sekitar berubah. Rumah-rumah desa menghilang. Jalan tanah berubah menjadi tanah merah. Pohon-pohon besar berdiri rapat. Udara menjadi lembab. Gendis langsung mengenali tempat itu. Ia pernah berada di sana. Itu adalah hutan Kalimantan. Tempat semuanya bermula. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah jembatan kayu. Di seberang jembatan terlihat kampung Bunian. Semua warga berdiri di depan rumah. Mereka menunggu Gendis. Apai Jantau berada paling depan. Kamu sudah kembali. Gendis tidak menjawab. Apai Belantang berdiri di sampingnya. Kami datang untuk memutus ikatan. Apai Jantau tertawa. Manusia tidak bisa memutus apa yang sudah menjadi bagian dari kami. Gendis maju. Saya tidak pernah meminta menjadi bagian dari kalian. Kamu sendiri yang memilih tinggal. Saya terjebak. Apai Jantau tidak menjawab. Apai Belantang kemudian meminta Gendis berdiri di tengah halaman. Ia membuat sebuah batas menggunakan benda-benda yang dibawanya. Gendis berdiri di dalamnya. Gelang pemberian ibunya masih berada di pergelangan tangan. Apai Belantang mengatakan bahwa gelang tersebut harus tetap dipakai. Benda itu menjadi pengingat siapa dirimu. Gendis mengangguk. Ritual dimulai. Tidak ada suara musik atau sesuatu yang aneh. Apai Belantang hanya membaca doa dan beberapa kalimat yang tidak Gendis pahami. Namun setelah beberapa saat, keadaan kampung berubah. Angin kencang muncul. Pintu-pintu rumah terbuka sendiri. Beberapa warga mulai berteriak. Gendis merasakan tangannya panas. Gelang di pergelangan tangannya berubah menjadi sangat hangat. Bujang Lintang mulai menangis. Gendis ingin memeluknya. Namun Laman menahan anak itu. Jangan. Gendis menangis. Anakku. Kalau kamu mengambilnya sekarang, ikatan itu tidak akan putus. Gendis tidak sanggup menerima kenyataan. Bujang Lintang mengulurkan tangannya. Ibu. Gendis hampir berlari kepadanya. Namun Apai Belantang berteriak. Jangan keluar dari batas. Gendis berhenti. Ia menangis sambil melihat anaknya. Laman kemudian membawa Bujang Lintang mundur. Apai Jantau berusaha mendekat. Tetapi Laman menghalanginya. Kamu tidak boleh menghentikannya. Kamu akan kehilangan semuanya. Laman menatap Gendis. Aku sudah tahu. Apai Belantang melanjutkan ritual. Suara di sekitar mereka semakin keras. Tanah bergetar.
Jalan yang menghubungkan kampung Bunian dengan dunia manusia mulai retak. Gendis memegang gelangnya sambil mengingat wajah ibunya. Ia membayangkan rumah kecil mereka. Ia mengingat semua yang pernah ia jalani sebelum pergi ke Kalimantan. Gendis kemudian berkata, "Saya Gendis. Saya anak Bu Sarmi. Saya berasal dari dunia manusia." Gelang di tangannya tiba-tiba terlepas. Jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, suara keras terdengar. Jalan di antara dua dunia seperti terputus. Rumah-rumah kampung Bunian mulai terlihat semakin jauh. Gendis melihat Laman dan Bujang Lintang. Keduanya berdiri di sisi lain. "Ibu!" Bujang Lintang menangis. Gendis ingin mengejar. Tetapi tanah di antara mereka sudah berubah menjadi sungai. Laman hanya mengangkat tangan. Gendis menangis. "Maafkan ibu." Laman mengangguk. Kemudian semuanya menghilang. Gendis terbangun di tepi hutan dekat desa. Apai belantang berada tidak jauh darinya. Hari sudah pagi. Jalan desa kembali normal. Tidak ada rumah kayu. Tidak ada orang tanpa bayangan. Tidak ada sungai yang sebelumnya membelah jalan. Gendis hanya menemukan gelangnya tergeletak di tanah. Ia mengambilnya dan memakainya kembali. Setelah itu Gendis kembali tinggal bersama Bu Sarmi. Ia tidak pernah lagi bekerja di Kalimantan. Ia juga tidak pernah melewati jalan hutan seorang diri. Kehidupannya kembali sederhana. Namun Gendis tidak pernah benar-benar melupakan Laman dan Bujang Lintang. Beberapa tahun berlalu. Gendis mulai terbiasa menjalani hidup tanpa mereka. Sampai suatu malam ia mengalami mimpi. Ia berdiri di depan sebuah rumah kayu. Di depannya ada Bujang Lintang. Anak itu sudah terlihat sedikit lebih besar. Di belakangnya berdiri Laman. Gendis memanggil mereka. "Bujang." Anaknya tersenyum. "Ibu." Gendis ingin berlari. Namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Bujang Lintang kemudian berkata, "Ibu, kami masih menunggu ibu pulang." Gendis langsung terbangun. Napasnya terengah-engah. Kamar masih gelap. Ia melihat jam. Belum pukul 3 pagi. Gendis duduk di tempat tidur. Ia mencoba menenangkan diri. Kemudian matanya tertuju pada meja kecil di samping tempat tidur. Gelang pemberian ibunya tergeletak di sana. Gendis mengambilnya. Tangannya langsung berhenti. Gelang tersebut basah. Ada air menetes dari ujungnya. Gendis menyentuh air itu. Air sungai. Padahal malam itu tidak hujan. Jendela juga tertutup rapat. Gendis menatap gelang tersebut dengan wajah pucat. Dari luar rumah, terdengar suara anak kecil. "Ibu." Gendis tidak bergerak. Suara itu terdengar lagi. "Ibu." Gendis memejamkan mata. Ia tidak menjawab. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara lain. Suara Laman. "Gendis." Gendis menahan napas. Ia tahu suara itu. Suara yang sudah bertahun-tahun tidak pernah didengarnya. Malam itu Gendis tetap berada di dalam kamar. Ia tidak membuka pintu. Ia tidak melihat keluar jendela. Tetapi sampai pagi, suara anak kecil itu tetap terdengar beberapa kali dari halaman. Sejak kejadian tersebut, Gendis tidak pernah tahu apakah hubungan antara dirinya dan kampung Bunian benar-benar sudah berakhir. Ia hanya tahu satu hal. Kadang-kadang, ketika malam sangat sunyi, gelang di tangannya kembali terasa basah. Dan setiap kali itu terjadi, Gendis selalu teringat pada satu tempat yang sampai sekarang masih membuatnya takut. Sebuah kampung yang tidak pernah tercatat di peta. Sebuah kampung yang mungkin masih menunggu kepulangannya. Beberapa tahun setelah kejadian itu, Gendis tetap tinggal bersama Bu Sarmi di kampung halaman. Ia tidak pernah lagi kembali bekerja ke Kalimantan. Pekerjaan sebagai sopir truk sudah ia tinggalkan. Gendis memilih menjalani hidup sederhana dan membantu ibunya mengurus rumah. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, Gendis tidak pernah benar-benar bisa melupakan apa yang dialaminya. Ia masih menyimpan gelang pemberian ibunya. Gelang itu selalu berada di tempat yang aman. Bagi Gendis, benda tersebut bukan sekadar pemberian dari orang tua.
Gelang itu menjadi pengingat bahwa dirinya pernah hampir kehilangan jati diri ketika terlalu lama berada di tempat yang bukan dunianya. Gendis juga tidak pernah menceritakan semua kejadian kepada warga kampung. Kalau ada orang bertanya tentang 3 tahun ketika dirinya menghilang di Kalimantan, Gendis hanya mengatakan bahwa ia tersesat dan mengalami banyak hal yang sulit dijelaskan. Ia tidak pernah menyebut nama Laman kepada sembarang orang. Ia juga tidak pernah menceritakan tentang Bujang Lintang. Hanya Bu Sarmi yang mengetahui sebagian besar kisah tersebut. Ibunya sering bertanya apakah Gendis masih memikirkan anak dan suaminya. Gendis biasanya hanya diam. Ia tidak pernah menyesali keputusan yang diambilnya. Namun sebagai seorang ibu, kehilangan seorang anak tetap menjadi luka yang tidak mudah hilang. Sesekali Gendis masih memimpikan Bujang Lintang. Dalam mimpinya, anak itu selalu berada di sebuah rumah kayu. Kadang-kadang Laman juga terlihat berdiri tidak jauh darinya. Namun setiap kali Gendis mencoba mendekat, mereka selalu menghilang. Setelah terbangun, Gendis hanya bisa berdoa agar keduanya baik-baik saja di tempat mereka berada. Pengalaman tersebut juga membuat Gendis lebih menghargai nasihat orang lain. Dulu, ia menganggap cerita Janting tentang Lobok Sunyi hanya sebagai kepercayaan masyarakat setempat. Sekarang ia sadar bahwa tidak semua nasihat harus dibuktikan sendiri. Ada pengalaman yang diwariskan oleh masyarakat karena sudah terlalu banyak kejadian buruk yang pernah terjadi. Dari kisah Gendis, ada beberapa pelajaran yang dapat diambil. 1. Jangan meremehkan nasihat orang yang lebih memahami suatu daerah. Janting sudah memperingatkan Gendis agar tidak melewati jalan tambang lama setelah matahari terbenam. Gendis mengabaikannya karena merasa dirinya sudah terbiasa menghadapi hutan dan jalan tambang. Padahal Janting lebih memahami kawasan tersebut. Nasihat seperti itu sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai cerita kosong. 2. Jangan mengambil jalan pintas jika keselamatan menjadi taruhannya. Gendis memilih jalan lama karena ingin mempersingkat perjalanan. Keputusan sederhana itu akhirnya mengubah seluruh hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, jalan yang lebih cepat belum tentu menjadi pilihan yang lebih baik. Kadang-kadang sedikit lebih lama justru jauh lebih aman. 3. Hormati adat dan pantangan masyarakat setempat. Setiap daerah memiliki kebiasaan dan aturan yang lahir dari pengalaman masyarakatnya. Ketika seseorang datang ke daerah yang belum dikenalnya, sudah seharusnya ia menghormati aturan yang berlaku. Bukan berarti semua cerita harus dipercaya begitu saja, tetapi tidak ada salahnya berhati-hati dan menghargai orang yang sudah lebih dulu tinggal di tempat tersebut. 4. Jangan mudah menerima sesuatu dari orang yang tidak dikenal. Gendis beruntung karena Laman pernah memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap makanan dan pemberian dari warga kampung Bunian. Hal sederhana seperti ini juga berlaku dalam kehidupan nyata. Kita tidak pernah tahu maksud seseorang ketika memberikan sesuatu kepada kita. Karena itu, kehati-hatian tetap diperlukan. 5. Jangan mengikuti panggilan atau petunjuk yang tidak jelas di tempat asing. Salah satu kesalahan terbesar Gendis adalah hampir mengikuti suara yang menyerupai suara ibunya. Rasa rindu membuatnya kehilangan kewaspadaan. Ketika berada di tempat asing, seseorang harus tetap tenang dan tidak langsung mengikuti suara atau petunjuk yang tidak diketahui sumbernya. 6. Keluarga adalah tempat untuk kembali. Selama berada di kampung Bunian, Gendis tidak pernah berhenti mengingat Bu Sarmi. Kenangan tentang ibunya membuat Gendis terus berusaha mencari jalan pulang. Ia akhirnya sadar bahwa rumah bukan hanya sebuah bangunan. Rumah adalah tempat di mana seseorang merasa diterima dan memiliki keluarga. 7. Jangan memaksakan diri untuk mengetahui semua misteri. Ada banyak hal di dunia ini yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Gendis akhirnya belajar bahwa tidak semua tempat harus didatangi dan tidak semua misteri harus dibuktikan. Terkadang, menjaga jarak dan menghormati sesuatu yang tidak kita pahami adalah pilihan yang lebih bijaksana. 8. Jangan merasa paling berani. Gendis bukan orang yang pengecut. Ia terbiasa mengemudikan truk besar melewati jalan tambang yang sulit. Tetapi keberanian saja tidak cukup. Keberanian harus disertai kehati-hatian dan kemampuan untuk mendengarkan nasihat.
Karena satu keputusan yang salah bisa membawa seseorang ke dalam masalah yang jauh lebih besar. Sejak kejadian itu, Gendis selalu memberikan pesan kepada siapapun yang hendak merantau ke Kalimantan. Pesannya sederhana. Kalau orang setempat sudah melarang kamu melewati suatu jalan, jangan merasa paling berani. Bisa jadi mereka bukan sedang menakut-nakuti kamu. Mereka hanya tidak ingin kamu mengalami apa yang pernah aku alami. Gendis tidak pernah tahu apakah suatu hari nanti jalan menuju Kampung Bunian akan kembali terbuka. Ia juga tidak tahu apakah Laman dan Bujang Lintang masih mengingatnya. Tetapi setiap kali gelang di tangannya tiba-tiba terasa dingin atau basah tanpa sebab, Gendis selalu terdiam. Ia tidak pernah lagi mencari tahu. Ia hanya memegang gelang itu erat-erat, lalu berdoa untuk keselamatan dirinya, ibunya, dan keluarganya yang berada di tempat yang tidak bisa ia datangi lagi. Sebab bagi Gendis, pengalaman 3 tahun di Kampung Bunian sudah cukup menjadi pengingat bahwa manusia harus tahu batas. Tidak semua jalan harus dilewati. Tidak semua suara harus dijawab. Dan tidak semua tempat yang terlihat seperti kampung manusia benar-benar dihuni oleh manusia.